ide besarnya Tuhan? Ide besarnya Tuhan itu adalah memperluas kerajaan surga ke bumi dengan budaya surga, atau istilah lainnya adalah kolonisasi kerajaan. Walking in reconciliation, berjalan di dalam rekonsiliasi. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa dunia kita ini diperintah oleh orang mati? Maksudnya gini Bapak Ibu, ya apa yang ada di dunia ini itu adalah ide-ide, ya pikiran-pikiran dari orang-orang, dari manusia-manusia yang mungkin sudah tidak ada lagi, kebanyakan sudah tidak ada lagi di bumi ini. Ambil salah satu contoh ya, paham komunis. Paham komunisnya masih ada. Ya beberapa negara masih menganut. Tapi yang memicu paham ini yaitu Karl Marx itu fotonya ya. Itu mulai dari tahun 1848. Jadi udah 100 tahun lebih. Ya pertama kali dia menerbitkan buku Manifesto Komunis. Ya di situ menyerukan pemberontakan kelas pekerja melawan kapitalisme. Sehingga muncullah paham komunis itu. Orangnya udah nggak ada. Tapi idenya sampai saat ini itu masih dipraktekkan. Dan banyak lagi. Contohnya di negara kita Pancasila aja gitu ya. Yang kita pakai sebagai ideologi bangsa kita. Ya Pak Bung Karno ya. Yang mencetuskan lahirnya menjadi sila-sila itu ya. Walaupun itu dari nilai-nilai yang sudah hidup di dalam bangsa kita gitu ya. Bung Karno udah meninggal tapi ideologinya itu masih hidup sampai sekarang. Nah seringkali Bapak Ibu kita meributkan ide-ide dari orang yang udah mati ini gitu loh. Ya terjadi pertentangan yang luar biasa dan ide satu kemudian dipatahkan oleh ide lagi yang baru, ide baru lagi gitu ya. Sehingga itu tidak akan ada habisnya. Tapi tahukah kita bahwa kita juga memiliki ide yang luar biasa dari Tuhan kita ya. Tuhan kita sebelum dunia dijadikan itu sudah punya ide yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita tidak mati, amin. Tapi seringkali ide ini tidak kita gumuli gitu, tidak kita bahas seperti kita membahas ide-ide manusia. Apa ide besarnya Tuhan? Ide besarnya Tuhan itu adalah memperluas kerajaan surga ke bumi dengan budaya surga, atau istilah lainnya adalah kolonisasi kerajaan. Yang mendengar kata kolonisasi ini kan kita seringkali negatif ya, seolah-olah ada penjajahan, ada bangsa lain yang menjajah bangsa lain gitu ya. Tapi kolonisasi yang dilakukan oleh Allah, kolonisasi kerajaan ini bukan dengan melalui peperangan secara fisik, bukan dengan membunuh, menguasai manusia gitu ya. Tapi dia memakai manusia, mempengaruhi bumi melalui budaya-budaya kerajaan Allah. Bapak Ibu, kita lihat Kejadian 1, 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Ya, ini dasar dari pengajaran kingdom kita. Melalui ayat ini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa Tuhan itu memakai manusia untuk apa? Melaksanakan misinya, ya, yaitu tadi kolonisasi kerajaan Allah di bumi itu.
Jadi tujuan Allah menciptakan manusia supaya apa? Melalui manusia budaya kerajaan itu terjadi di bumi. Kerajaan surga itu ekstern, diperluas ke bumi. Dan Tuhan tidak bekerja sendiri. Dia butuh kita. Kita ini penting bagi kerajaan Allah. Amin. Ya, tujuan Allah menciptakan manusia itu apa? Melalui keserupaan kita dengan Kristus, kita berkuasa. Berkuasanya apa? Bukan kita suami menguasai istri, atau istri menguasai suami, atau orang tua menguasai anak-anak, anak-anak menguasai orang tua. Bukan seperti itu. Tetapi kita memerintah bersama Kristus di bumi. Fokus kita adalah bagaimana kita menghadirkan surga di bumi. Amin. Menghadirkan surga di tengah-tengah keluarga kita, menghadirkan surga dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, di dalam kuliah kita, di dalam pergaulan kita. Itu yang penting, itu tujuan Allah menjadikan kita di bumi. Yang berikutnya apa? Kita mengalami berkat-berkat Allah. Ayat 28 tadi, Tuhan memberkati kita. Lalu Tuhan memerintahkan apa? Supaya kita beranak cucu bertambah banyak. Jadi ada multiplikasi gambar Allah di muka bumi. Melalui siapa? Melalui manusia. Jadi kalau kita punya mindset ini Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan di bumi ini harus kita lihat dalam kerangka visi dan misi Allah. Berkeluarga itu dalam rangka visi dan misi Allah. Bukan supaya kita nyari kebahagiaan kita sendiri, bukan supaya kita untuk keluarga kita, ya saya menikahkan karena keluarga saya yang menuntut saya untuk segera menikah supaya dapat cucu, supaya dapat keturunan gitu ya. Kita bekerja, kita berbisnis, kita sekolah, semuanya harus kita kaitkan dengan visi dan misi Allah, yaitu apa? Menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kalau kita nggak punya mindset ini Bapak Ibu, akhirnya kita melakukan segala sesuatu itu menjadi kehilangan tujuan. Akhirnya jadi tujuan-tujuan pribadi kita yang kita kejar. Dan ketika itu tidak tercapai, kita kecewa, kita pahit. Ya, orang yang berumah tangga kalau tujuannya hanya untuk memuaskan dirinya, memuaskan keinginan-keinginannya, ekspektasinya, dan ketika itu tidak dipenuhi, tidak terpenuhi, akhirnya apa? Kecewa, pahit, minta cerai. Tapi kalau kita melihat semuanya dalam kerangka visi dan misi Allah, maka apapun yang terjadi kita percaya bahwa kita ada dalam tracknya Allah dan ada berkat yang terus menyertai kita. Kalau kita lihat Kejadian 28 itu kan berkat dulu, baru visi diberikan, misi diberikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, intinya adalah kita hidup di dalam kerajaan Allah. Tuhan mau kita menjadi alat untuk melakukan kolonisasi itu di bumi. Melalui hidup kita sehari-hari. Tidak harus semua kita jadi hamba Tuhan gitu ya. Ya, kita bekerja dimanapun Tuhan tempatkan, disitulah kita menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu singkatnya apa Bapak Ibu? Pemerintahan Allah di dalam saya, di antara kita dan bersama kita. Ini harus jadi mindset kita gitu ya. Pemerintahan Allah artinya kehendak Allah yang jadi, bukan kehendak saya. Seringkali kan kita keributan terjadi, perpecahan terjadi karena masing-masing orang memajukan keinginannya, mengutamakan keinginan. Saya maunya gini, oh nggak bisa, saya maunya gini. Nggak ada ketemunya karena orang bilang ya, ada 5 kepala, ada 6 pikiran gitu ya. Susah kalau masing-masing ingin memajukan kehendaknya sendiri. Tapi hidup di dalam kerajaan Allah artinya Allah lah yang memerintah di dalam saya, dan ketika kita ada dalam di komunitas berarti itu di antara kita dan bersama kita, itu pemerintahan Allah harus terjadi. Amin. Nah, tapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang hilang itu apa Bapak Ibu? Yang hilang itu Roma 3:23 bilang
kehilangan kemuliaan Allah. Ya, keserupaan itu rusak. Ya, orang tidak lagi lihat Allah dalam hidup kita. Ya, berantem, ribut, ya kata-kata kasar. Masa Allah seperti itu? Anak-anak nggak lihat keteladanan dalam hidup orang tuanya gitu ya. Teman-teman kita di sekolah, di tempat pekerjaan kita, nggak lihat Allah dalam hidup kita. Ya, kita manipulasi, korupsi, sekarang memprihatinkan ya keadaan di bangsa kita. Orang-orang yang korupsi sampai triliunan itu orang-orang percaya, orang-orang Kristen gitu. Keserupaan itu rusak, orang nggak lihat Allah. Udah nggak bisa bedain lagi mana orang dunia, mana orang Kristen. Orang dunia cerai, orang Kristen juga cerai. Orang dunia melakukan banyak tipu daya sana sini, kejahatan sana sini. Orang gereja mungkin lebih lagi. Mengerikan. Kuasa itu hilang. Nah, kalau keserupaan itu rusak, kuasa itu pasti hilang. Karena kuasa itu ada ketika keserupaan itu ada dalam hidup kita. Nah, berkat itu hilang. Dan akhirnya yang dimultiplikasikan apa? Kejahatan. Ya, kalau Kejadian 6 ayat 5 bilang apa? Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Padahal bukan itu tujuan Allah menempatkan kita di bumi ini. Tapi yang kita multiplikasikan justru adalah kejahatan demi kejahatan. Ya, kalau tadi dengar suara gembala ya, si Ismail itu kan dia fatherless. Dan akhirnya membuat hidupnya itu seperti apa, keledai liar ya istilah di Alkitab. Ya, bapak tidak berfungsi, akhirnya anak rusak. Yang anak rusak dia jadi bapak yang rusak, melahirkan anak yang rusak, begitu aja terus menerus. Sehingga apa yang kita multiplikasikan ada kejahatan demi kejahatan. Nah, kita mesti rekonsiliasi itu apa? Berhenti memutuskan lingkaran ini. Nah, gimana caranya rekonsiliasi yang dilakukan Tuhan? Adam dan Hawa gagal menerima mandat Allah ini. Bahkan Israel sebagai sebuah bangsa juga gagal. Nabi-nabi gagal. Sampai akhirnya Yesus sendiri datang menebus kita. Menebus kita bukan untuk masuk surga, Bapak Ibu. Sekali lagi, surga itu otomatis kita miliki kalau kita ada di dalam Kristus. Tetapi dia mengembalikan kita kepada hakikat penciptaan kita, yaitu menjadi gambar dan rupa Allah. Kita dikembalikan kuasanya, berkatnya, dan kita boleh memultiplikasikan gambar dan rupa Allah itu di bumi. Itu yang Yesus kerjakan. Itu rekonsiliasi yang Yesus kerjakan supaya kita kembali kepada misi dan visinya Allah itu. Jadi bertobat itu Bapak Ibu, itu bukan untuk diberkati. Ya, kita suka bilang, bertobatlah supaya kamu diberkati. Kamu kan gak bertobat gini, lihat bisnismu hancur, kerjaanmu gak beres, rumah tanggamu begini. Bertobatlah supaya diberkati. Bertobat itu Bapak Ibu, supaya pemerintahan Allah terjadi. Amin. Berkat itu akibat saja. Yang setuju katakan amin. Jadi bukan berkat tujuan kita, tapi pemerintahan Allah yang harus menjadi tujuan kita. Makanya kan Yohanes kan bilang gini, Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kita bertobat itu supaya apa? Kerajaan Allah itu terjadi atas hidup kita. Pemerintahan Allah itu terjadi atas hidup kita. Dan berkat itu menyusul gitu ya. Itu menjadi bonus. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke ayat emas kita bulan ini ya, 2 Korintus 5 ayat 18. Di situ dikatakan, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ya, Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, supaya apa? Kita kembali kepada visi misi Allah. Kita kembali kepada hakikat penciptaan kita. Kita kembali agar kerajaan Allah itu nyata dalam hidup kita. Kita kembali untuk menjadi alat yang dipakai Allah mengkolonisasi bumi ini. Jadi jangan lupa Bapak Ibu,
Tujuan rekonsiliasi itu tidak hanya sekedar, tadi suami saya khotbah di Spring Hill, ya, Pak Nus bilang rekonsiliasi itu tidak hanya sekedar kita salaman, pelukan, cipika-cipiki, tapi ada tujuan Allah yang lebih besar dari itu, yaitu apa? Kita kembali kepada visi misinya Allah, kita kembali kepada tujuan yang Tuhan Allah tetapkan dalam hidup kita, yaitu apa? Mengkolonisasi bumi. Jangan lupa itu. Kita di rock itu harus ngelotok gitu ya, tentang siapa kita dan apa tujuan kita di bumi. Itu yang menjadi ciri khas kita dari gereja-gereja lainnya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar berhenti, ya udah penting saya sudah berdamai, ya udah saya sudah datang ke rumahnya, udah saya sudah bermaafan, saya sudah melupakan semua, udah selesai. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Tapi ada tujuan Tuhan. Karena seperti itulah pola yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia melakukan, mendamaikan kita dengan dirinya, dia melakukan rekonsiliasi manusia dengan Allah, dan selanjutnya apa? Mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi ada tujuannya setelah itu. Tidak hanya selesai, yang penting saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, udah, surga udah di tangan gitu ya, udah selesai, saya nggak mau tahu lagi. Saya nggak mau tahu lagi sama si A, si B, si C. Itu orang-orang Kristen yang egois. Jangan lupa bahwa kita diperdamaikan dengan Allah, kita mengalami rekonsiliasi dengan Allah, supaya kita juga dipakai untuk melakukan pelayanan pendamaian itu bagi orang lain. Kita menghadirkan kerajaan Allah itu dalam hidup orang lain. Jadi berjalan di dalam rekonsiliasi itu artinya adalah berjalan di dalam visi dan misi Allah. Tidak hanya sekedar berdamai, tidak hanya sekedar memulihkan hubungan yang rusak, mengembalikan hubungan kepada hubungan yang semula, ya gitu ya, sebelum terjadi konflik. Tetapi bagaimana kita berjalan di dalam visi dan misinya Allah. Dan kita juga melihat bahwa berjalan di dalam rekonsiliasi itu adalah berjalan di dalam kerajaan Allah. Karena rekonsiliasi itu adalah gaya hidup kerajaan Allah. Itu yang Yesus kerjakan dalam hidup kita, untuk mengembalikan kuasa kerajaan itu dalam hidup kita. Berarti ketika kita berjalan dalam rekonsiliasi sebagai sebuah gaya hidup, kita sedang berjalan dalam kerajaan Allah dalam hidup kita sehari-hari, dan menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita dan dalam komunitas kita. Nah, bagaimana kita berjalan di dalam rekonsiliasi? Yang pertama, kuasa itu kan sudah diberikan kembali kepada kita. Kita cek aja, ya, ketika saya mengalami rekonsiliasi dengan Allah, kuasa kita alami enggak? Apakah kita bisa menang menghadapi kebiasaan-kebiasaan buruk kita? Memang ini proses. Saya pernah sampaikan ya di KGP bahwa proses pengudusan itu adalah perjalanan seumur hidup. Ya, progressive sanctification gitu ya. Pengudusan yang terus-menerus. Tetapi harus ada progresnya gitu loh. Nah, ketika kita ada di dalam kerajaan Allah, rekonsiliasi dengan Allah, kita punya kuasa enggak untuk melawan dosa yang selama ini mengikat kita? Oh, saya sudah ikut KKR, saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sudah ditumpangin tangan, tapi balik lagi, dosa lagi, dosa yang sama lagi. Berarti apa Bapak Ibu? Kita belum mengalami kuasa kerajaan itu dalam hidup kita, kita belum mengalami pemerintahan Allah itu dalam hidup kita. Dulu saya punya saudara Bapak Ibu, dia tuh bolak-balik dibaptis gitu loh. Saya juga bingung waktu itu kan, saya masih di gereja lama ya. Saya juga bingung, kenapa kamu bolak-balik dibaptis? Oh, soalnya kalau dibaptis sama hamba Tuhan ini, dia langsung dapat nama saya dari surga gitu ya. Dia dikasih nama dari surga. Kemudian dia pindah lagi gereja, dibaptis lagi. Kenapa lagi kamu dibaptis? Oh, karena katanya pendeta ini bilang saya harus dibaptis.
supaya begini, ada aja gitu loh. Tapi akhirnya apa Bapak Ibu? Dia pergi tinggalin suaminya. Suaminya itu sepupu saya. Jadi saya tahu betul gitu ya. Sampai suaminya meninggal itu di Jakarta, dia udah pindah ke Bali atau kemana gitu ya, saya lupa. Nah, mari kita sebagai warga kerajaan Allah, kita mengevaluasi diri kita ya. Saya juga mengevaluasi diri saya. Saya punya kuasa nggak melawan semua keinginan daging saya? Melawan kebiasaan-kebiasaan buruk. Artinya begini Bapak Ibu, ketika kita rekonsiliasi dengan Tuhan, ada perubahan yang kelihatan. Mungkin beda-beda ya, ada orang yang radikal gitu berubahnya gitu ya. Tapi yang pasti sekali lagi ada progres. Kalau dulu tukang bohong, bukannya malah jadi tambah bohongnya gitu ya. Makanya kalau kita lihat di manusia baru, kalau 2 Korintus 5 ayat 18 itu kan sebenarnya sambungan dari manusia baru ya. Ada perubahan, yang mencuri jangan lagi mencuri, tapi bekerja dengan hasil tangannya gitu ya. Selalu ada perubahan. Kenapa? Karena memang kuasa itu dikembalikan ke kita. Jadi kalau kita nggak ngalamin perubahan, perlu dipertanyakan. Pemerintahan Allah ada nggak di dalam hidup kita? Kuasa itu dari mana Bapak Ibu? Kerajaan Allah, pemerintahan Allah yang bermanifestasi di dalam hidup kita. Ya, Matius 12:8 bilang, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa apa? Kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi kerajaan Allah sudah datang pada kita ketika kita mengusir setan dengan segala antek-anteknya, kebiasaan buruk. Ingat, Anda punya kuasa untuk melawan semuanya, amin. Dan ketika kita usir setan itu tidak menguasai hidup kita lagi, kerajaan Allah itu ada, hadir di dalam hidup kita. Nah itu tanda kita sudah mengalami rekonsiliasi dengan Allah. Dan kuasa ini juga kita pakai untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita melayani, menjadi pelayan pendamaian buat orang lain. Untuk kita berdamai dengan orang lain. Untuk kita mendamaikan orang lain. Kita punya kuasa, kita punya otoritas. Saya ini anak bungsu dari 8 bersaudara. Ya, dan ketika menikah dengan Pak Nus, berarti kan saya istri pendeta. 2 status ini Bapak Ibu, anak bungsu dan istri pendeta, itu selalu menjadi alat untuk menekan saya gitu ya. Di antara saudara-saudara saya, kakak-kakak saya. Kalau saya melihat ada sesuatu yang kurang baik, kalau saya ngomong, siapa lo? Masih kecil, iniin orang tua gitu ya, nasihatin orang tua itu waktu awal-awal dulu ya. Tapi kalau saya diem, kamu kok istri pendeta diem aja gitu. Jadi saya serba salah Bapak Ibu. Tapi kemudian saya menyadari bahwa saya melakukan ini bukan karena saya sok-sok jago gitu ya, bukan karena saya sok tahu dan sebagainya, tapi saya percaya bahwa ada kuasa di dalam hidup saya. Ya, ketika kita melakukan pelayanan pendamaian dan kuasa yang berasal daripada Tuhan, ada wibawa ilahi yang Tuhan beri. Sekalipun mungkin kita muda, mungkin kita orang bilang masih bawa kencur gitu ya, belum tahu apa-apa, tapi wibawa ilahi Tuhan berikan, kuasa itu Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga orang akan respect, mendengarkan kita. Jadi Bapak Ibu, mungkin selama ini, apalagi anak-anak muda ini, ya kalian bergereja di sini, tapi nggak tahu orang tuanya bergereja di mana gitu ya, atau sedang ngapain nggak tahu gitu. Tapi percayalah bahwa ada kuasa dalam hidupmu, amin. Tuhan pakai Anda untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran buat papa, mama, buat orang-orang di sekitaran. Jangan takut dibilang masih muda lo, tahu apa lo. Nggak apa-apa. Mungkin 1-2 kali akan terjadi penolakan. Tapi ketika kita terus berjalan di dalam kerajaan Allah, di dalam visi misinya Allah, maka wibawa ilahi itu akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, kebenaran. Ya, Roma 14 ayat 17.
Bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Berjalan di dalam rekonsiliasi, berjalan di dalam kerajaan Allah, berjalan dalam visi misinya Allah. Kita harus punya kebenaran ilahi, bukan lagi kebenaran diri sendiri. Dulu ketika saya belum sungguh-sungguh rekonsiliasi dengan Tuhan, saya punya kebenaran sendiri, Bapak Ibu. Yaitu yang merusak hubungan saya dengan suami saya. Ketika saya semakin berpegang kepada kebenaran diri sendiri, kan Amsal juga mengingatkan ya, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tapi itu dulu nggak saya lakukan, Bapak Ibu. Akhirnya saya hancur sendiri, karena apa? Kebenaran yang saya pegang itu adalah dari kedagingan saya. Tapi kebenaran dalam kerajaan Allah itu adalah kebenaran ilahi dari Allah Raja kita. Ya, kalau kita hidup dalam kebenaran, kita harus lihat firman Tuhan sebagai konstitusi, ya, sebagai undang-undang yang harus kita laksanakan di dalam hidup kita. Nah, kebenaran itu juga kita bisa pakai untuk kita melayani orang lain. Ya, kita rekonsiliasi dengan orang lain bukan dengan kebenaran kita sendiri, bukan dengan standar kita sendiri, tapi bagaimana standar firman Tuhan, kebenaran itu yang kita sampaikan. Mungkin bisa jadi terjadi penolakan, ya, tapi kita percaya bahwa kebenaran itu selalu dibilang apa? Menemukan jalannya sendiri. Kebenaran tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin melakukan menjadi pelayan pendamaian, hiduplah di dalam kebenaran. Itu modal kita yang paling kuat. Ya, saya dengan suami kalau melayani konseling orang selalu sampaikan kebenaran dulu. Jadi pusatnya itu harus firman Tuhan. Mereka punya iman dengan firman Tuhan, bukan pusatnya kami, gitu ya. Mungkin karena dengar, oh Pak Nus itu kalau doain pelepasan apa segala bisa, orang sakit, orang terikat apa bisa. Tapi setiap kali pelayanan itu sebelum dimulai, firman Tuhan harus disampaikan. Supaya iman mereka, hati mereka, pikiran mereka bukan tertuju kepada si pelayan, tapi kepada firman Tuhan. Dan biasanya itu terjadi kesembuhan, terjadi pelepasan, dan mereka mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan. Yang ketiga, damai sejahtera Kristus memerintah. Memerintah artinya dia punya otoritas atas hidup kita. Ya, damai sejahtera itu kan bahasa Ibraninya shalom ya. Kristus itu dibilang Raja Shalom. Ya, saya dengar tadi bincang-bincang sama Ibu Trivena, ada yang nggak setuju katanya waktu di KGP, kemudian ada Kak Grace nih. Kak Grace bilang, kalau kita punya damai sejahtera, walaupun saldo di rekening 0, tetap ada damai sejahtera. Ada yang protes kayak gitu ya. Oh nggak bisa katanya gitu. Ya kamu aja nggak bisa, berarti kamu belum hidup di dalam kerajaan Allah. Kalau kamu nggak bisa gitu ya, orang lain bisa, kamu nggak bisa gitu. Ya memang itu tadi ya, mulai dari tadi kuasa, kebenaran itu semuanya harus kita miliki ya. Sehingga apa, kita punya damai sejahtera. Kan dibilang kalau kebenaran itu ada di dalam hidup kita, maka ada damai sejahtera. Ya, jadi damai sejahtera itu memerintah, katakan memerintah. Ya, jadi kita izinkan dia untuk menguasai hati kita, pikiran kita. Bukan keadaan. Situasi bisa jadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dulu saya tidak mengalami damai sejahtera ini Bapak Ibu. Saya hidup dalam kekhawatiran. Jangankan 0 ya Kak Grace, 100.000 aja saldo di rekening saya udah deg-degan. Gitu ya. Karena apa? Kebutuhan banyak, cicilan banyak. Ini uang cuma segini, gimana? Saya harus bayar ini, bayar itu. Dan biasanya kalau udah kayak gitu mulai merepet. Gitu ya. Cuman saya aja kali. Ibu-ibu yang lain enggak ya. Jadi akhirnya merepet, marah sama suami, kamu sih begini, mulai jadi ribut. Nah padahal karena apa? Karena tidak mengizinkan damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hidup saya. Ada hal-hal yang di luar kontrol kita.
Ya, situasi-situasi perekonomian kita bukannya nggak kerja, kita udah kerja, ya kita melayani, tapi ya memang pemasukan kita memang terbatas seperti itu, dan bukan juga kita boros gitu ya, tapi memang gaji kita kecil dulu seperti itu gitu ya. Tapi ketika damai sejahtera Allah itu memerintah dalam hidup kita, hal-hal yang mengkhawatirkan, yang menakutkan itu tidak mengganggu kita. Jadi damai sejahtera kita itu bukan dari luar diri kita, tapi di dalam kita. Makanya memerintah, damai sejahtera Kristus itu memerintah di dalam hati kita. Ya, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Ya, ketika damai sejahtera itu tidak memerintah dalam hidup kita, kita jadi cenderung apa? Ribut dengan orang lain. Rusuh, bikin rusuh. Bikin rusuh suami, bikin rusuh istri, bikin rusuh anak gitu ya. Jadi ribut aja di rumah itu, ndak ada ketenangan gitu ya. Nah, tapi kita satu tubuh itu harus punya damai sejahtera. Supaya apa? Supaya tubuh itu tidak terpecah-pecah. Kita tidak saling melukai, suami tidak melukai istri dan sebaliknya. Ya, karena apa? Damai sejahtera itu yang menguasai hidup kita. Dan itu memang kita perlu berlatih, ya, mengizinkan damai sejahtera itu memerintah. Itu perlu ada kesediaan kita gitu ya. Kalau tidak Bapak Ibu, kita tidak bisa rekonsiliasi dengan diri kita sendiri, tidak bisa rekonsiliasi dengan Tuhan. Orang yang selalu bersungut, yang selalu mengeluh, khawatir, panik, itu kan tidak mempercayai pemerintahan Allah, otoritas Allah di dalam hidupnya. Dan akhirnya apa? Tidak bisa rekonsiliasi dengan orang lain, malah jadi ribut terus. Gitu ya. Jadi terjadi permusuhan, saling melukai satu dengan yang lain. Karena nggak ada damai sejahtera itu. Yang keempat, sukacita ya, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi damai sejahtera, sukacita bukan karena situasi kondisi kita. Situasi kondisi kita boleh tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tetapi Roh Kudus itu dia tidak pernah berubah. Dalam setiap musim hidup kita, dalam setiap persoalan hidup kita, Roh Kudus itu sama. Kuasanya tidak pernah berubah, pertolongannya tidak pernah berubah, kehadirannya tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu. Jadi sukacita kita itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagian lain firman Tuhan mengatakan apa? Sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Artinya ketika kita sudah kehilangan sukacita, ya udah kita dapat serangan terus, gampang jadi sasaran tembaknya iblis. Akhirnya tadi kalau iblis nggak diusir, ya kerajaan Allah kan nggak ada dalam hidup kita. Ketika kita hidup dalam pemerintahan Allah, kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah berdaulat, Allah berotoritas. Dia lebih besar dari semua pergumulan saya. Dia lebih besar dari semua persoalan saya. Sehingga damai sejahtera dan sukacita itu tidak akan pernah hilang dari dalam hidup saya. Tuhan kerjakan sampai seperti itunya loh Bapak Ibu. Rekonsiliasi dengan Tuhan itu sampai ke bagian-bagian dalam. Sampai ke hati pikiran kita. Sampai kepada persoalan-persoalan hidup kita sehari-hari. Tuhan itu dia setia, dia tetap ada bersama dengan kita, mendampingi kita sampai akhir. Itu rekonsiliasi yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Nah, bagaimana kita boleh menangkap rekonsiliasi ini dalam hidup kita, dan kita melakukan itu juga bagi orang lain dengan modal kuasa dari Allah, dengan modal kebenaran yang berasal dari Allah, dengan modal damai sejahtera dan sukacita yang menguasai hidup kita, yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Dan saya percaya kita sebagai warga kerajaan Allah, kita juga boleh terus menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi alat rekonsiliasi, menjadi alat kolonisasi, menggenapi visi dan misi Tuhan di bumi ini. Dalam hidup kita sehari-hari, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, saya percaya Kristus dimuliakan dalam hidup kita. Ketika kita berjalan dalam rekonsiliasi, berjalan dalam visi misi Allah, berjalan di dalam kerajaannya. Amin.